Agustus awal ya, atau Juli akhir ya. Dan alhamdulillah bertugas di Ma'had Darul Azhar ini untuk membantu beliau ya, dalam rangka untuk perbaikan manajemen di Ma'had kita yang kita cintai. Baik, kita kembali kepada tema, yaitu sedikit perkenalan yang mungkin mencukupi, ya, yaitu tema kita pada sore hari ini adalah iman sebelum Al-Quran. Apa maksudnya? Ya, tentunya yang seperti kita ketahui bahwasanya iman itu sendiri adalah tentunya diambil dari Al-Quran. Ya, tetapi mengapa tema ini bunyinya iman sebelum Al-Quran? Ya. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari tema ini, ya. Namun sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ya, kita mukadimah dulu, ya. Kita perlu ketahui bahwasanya pendidikan, ya, terutama parenting ini, jadi pendidikan itu membutuhkan tahapan-tahapan, ya, proses, ya. Kenapa? Karena soleh dan solehahnya anak kita, ya, itu membutuhkan proses, ya. Tidak bisa ujuk-ujuk jadi, ya. Tidak bisa instan, ya. Tidak bisa begitu kita lakukan pendidikan kemudian jadi soleh dan jadi solehah. Itu tidak bisa, ya. Tetapi membutuhkan proses yang panjang dan tahapan-tahapan yang lumayan bertingkat-tingkat, ya, bertahap, tidak bisa langsung jadi. Jadi pendidikan itu tidak mendidik itu tidak mendadak, ya. Mendidik itu tidak mendadak, ya. Namun yang perlu kita ketahui juga, tahapan-tahapan tersebut haruslah merupakan tahapan-tahapan yang benar, ya. Jangan sampai kita mengambil tahapan-tahapan yang salah, ya. Nah, tahapan-tahapan yang benar tersebut tentunya harus, ya, berasal dari ajaran agama kita, dari ajaran Islam, ya, yang diajarkan dan tentunya sudah dipraktekkan oleh beliau junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, mengapa harus seperti itu? Ya, pertama, ya, karena memang apa yang dipraktekkan dan diajarkan oleh beliau, ya, tentunya pasti berdasarkan wahyu, ya. Jadi beliau sudah mendidik para sahabat dulu, ya, dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh beliau kepada para sahabat, termasuk juga kepada putra-putri beliau, ya. Dan selain itu juga sudah ada hasilnya, ya, sudah ada hasilnya, ya. Kita lihat bagaimana karakter yang dihasilkan oleh tahapan-tahapan beliau, ya, seperti Umar bin Khattab, para sahabat, ya, kemudian Abdullah bin Zubair, ya, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum, ya, kemudian Abdurrahman, ya, kemudian Abu Hurairah, ya, Zaid bin Sabit, ya, dan lain sebagainya, Khalid bin Walid, ya, rahimah radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita tahu bagaimana hasilnya dan kita akui bersama, ya, para ulama mengakuinya dan kita semua mengakuinya, ya. Dan yang jelas, ya, dua alasan tadi, ya, yang pertama bahwasanya tahapan-tahapan yang telah, ya, beliau berikan, kita ajarkan kepada kita, ya, itu pasti dari wahyu, ya, pasti dari wahyu atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, apa tadi, yaitu sudah terbukti, ada buktinya, ya, bukti nyatanya yang tidak mungkin untuk dibantah, ya, tidak mungkin untuk dibantah oleh siapapun, ya. Makanya, ya, kalau kita perhatikan, ya, bagaimana di dunia ini yang kita tahu tahapan-tahapan itu banyak sekali, ya.
metode-metode mengajar, metode mendidik itu banyak sekali, ya. Tetapi mereka sebenarnya sudah tahu bahwasanya tahapan atau metode pendidikan yang tepat itu adalah dari Nabi kita Muhammad SAW, tetapi tidak diambil, ya, tidak dipakai, ya. Jadi bisa jadi karena mereka tidak tahu, ya, bisa jadi sudah tahu tetapi menganggap itu sesuatu yang belum terbukti, ya. Jadi untuk zaman-zaman sekarang, ya, bagi mereka kelihatannya belum mendapatkan buktinya, ya, karena mereka tidak mengenal para sahabat, tidak mengenal tabiin dan tabiut tabiin, ya. Ringkasnya mereka jauh dari ilmu tentang hal ini, ya. Apa itu tahapan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW? Ya, bisa kita lihat pada hadis yang pertama, yaitu hadis dari Jundub ibni Abdullah. Ya, kita lihat tahapan-tahapan yang disampaikan oleh beliau, ya, ketika Rasulullah SAW mengajari mereka, ya, sesuai dengan metode yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Ya, kita lihat, ya, kata beliau, ya, dari Jundub bin Abdullah, ya, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Ya. Kami dulu, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu itu kami adalah fityan, ya, masih anak-anak kecil, ya. Tapi hazawirah, hazawirah ini maksudnya apa? Anak-anak yang sudah tumbuh menjelang dewasa, ya. Hazawirah. Nah, kita lihat di sini, ternyata Nabi Muhammad SAW, ya, itu senang, ya, selalu berkumpul dengan para pemuda, ya, para anak-anak yang menjelang dewasa, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau Rasulullah SAW ketika membersamai mereka, ya, beliau melanjutkan, fata'allamnal imana qabla an nata'allama al-Qur'an, ya. Jadi umur berapa kira-kira menjelang dewasa, ya, kalau zaman sekarang ya mungkin sekitar umur 11, ya, atau 12, ya. Jadi kira-kira SD, ya, umur SD lebih gitu, ya. Nah, mereka pada saat itu, ya, mempelajari, ya, iman dari Rasulullah SAW qabla, sebelum nata'allama al-Quran, sebelum belajar Al-Quran. Ya. Nanti akan kita jelaskan, ya, apa itu iman yang dimaksud di sini, apa itu Al-Quran yang di sini. Tapi sekarang intik dari hadis ini adalah bahwasanya tahapan yang seharusnya kita lewati dalam mendidik anak-anak kita, ya, dalam mendidik siapapun, ya, dari kalangan kaum mukminin, ya, adalah iman dulu baru Quran. Ya, iman dulu baru Al-Quran. Itu yang harus kita petik dari hadis ini, ya, bahwasanya tahapan inilah yang benar, ya, tahapan inilah yang benar. Nah, sekarang kita lanjutkan hadisnya, ya. Jadi tsumma ta'allamnal Qur'an, kata beliau lagi, kemudian kami baru belajar Al-Quran. Jadi setelah mempelajari iman, baru setelah itu mereka mempelajari Al-Quran. Fasdadna bihi imana. Maka dengan itulah, ya, dengan ketika belajar Al-Quran itu, iman mereka bertambah. Ya. Jadi setelah mempelajari iman, ya, istilahnya bagi kita sekarang mungkin lulus gitu, ya. Ya, jadi ketika umur-umur menjelang dewasa, ya, itu belajar imannya kita anggap lulus, ya. Maka kemudian ketika baru mulai mempelajari Al-Quran, nah saat itulah, ya, iman yang sudah didasari, ya, ketika mereka umur-umur masih kecil itu bertambah, ya, di saat mereka mempelajari Al-Quran. Ya.
Kemudian kita kembali ke definisi tadi, apa yang dimaksud dengan iman dan apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an. Nah, yang dimaksud dengan iman di sini ya, kita tafsirkan dulu ya, nanti kita akan sebutkan dari mana kita mengambil tafsir ini ya. Iman yang dimaksud di situ ya adalah nilai-nilai ya, ajaran-ajaran ya, ataupun kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari Al-Qur'an. Nah, jadi saya ulangi, iman yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai ya yang kita dapatkan ya, atau pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari Al-Qur'an ya. Jadi nilai di situ adalah pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari Al-Qur'an juga ya. Jadi misalnya seperti apa? Seperti kandungan ya, makna dari Al-Fatihah misalnya ya. Tetapi ya, yang perlu diperhatikan, apakah mungkin ya anak-anak yang kecil itu bisa mengambil ya pelajaran dari Al-Qur'an secara langsung ya? Tentunya tidak bisa ya, tentunya tidak. Oleh karena itu, inilah gunanya ada orang tua ya. Saya ulangi, anak-anak kecil itu, anak-anak kita itu ya tidak mungkin bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an secara langsung ya. Nah, itulah gunanya ada orang tua ya, ada kita ya. Kitalah yang mengajarkan nilai-nilai Al-Qur'an tersebut kepada mereka ya. Insya Allah jelas bahwasanya iman yang dimaksud di situ adalah nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an. Sekarang apa yang dimaksud dalam hadis ini Al-Qur'an ya? Yang dimaksud dalam hadis ini kata Al-Qur'an itu adalah cara membaca Al-Qur'an. Cara membaca Al-Qur'an ya. Ini tolong dicatat benar-benar. Ini cara membaca Al-Qur'an ya. Bagaimana cara membaca Al-Qur'an? Tentunya kita sudah paham bersama ya. Jadi bagaimana kita mengenali huruf-huruf hijaiyah ya kan? Alif, ba, ta ya, sa dan seterusnya. Jim, ha, ro. Kemudian setelah kita mengenali huruf per huruf ya, kita kasih harokat ya. Bagaimana bunyinya ketika di fathah ya, jim, ketika di fathah ja ya, ketika di kasroh ji ya, ketika di domah ju dan seterusnya. Kemudian setelah itu digabung dengan huruf lain ya. Kemudian juga bahkan ada tajwidnya ya, ada panjang pendeknya, kemudian juga ada makhraj ya, makhrijul hurufnya ya. Sampai betul-betul seseorang itu ahli dalam baca Al-Qur'an ya, sampai juga bahkan bisa mungkin menafsirinya dan mengambil pelajaran darinya. Ya, itulah yang dimaksud dengan Al-Qur'an ya. Nah, tetapi ya sebagaimana kita katakan tadi ya, dalam hadis ini ada tahapan untuk anak-anak kita, yaitu imannya diberikan dulu, kemudian baru setelah itu kita ajarkan kepada mereka cara membaca Al-Qur'an ya, cara membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian dari sini ya kita dapati ya, apakah memang kalau kita misalnya sudah kadung duluan ya, mengajarkan cara membaca Al-Qur'an ya kepada anak-anak kita, apakah salah? Ya tentunya tidak salah ya. Yang salah itu kalau misalnya imannya ini tidak ditanamkan atau tidak diutamakan atau ditinggalkan ya. Jadi seandainya pun misalnya ada halakoh untuk cara membaca Al-Qur'an ya, paling tidak di situ juga harus kita berikan ya bagaimana iman itu disampaikan kepada
anak-anak kita. Ya. Tape. Sekarang insya Allah sudah jelas ya. Jadi dari sini kita dapat kesimpulan ya bahwasannya iman yang dimaksud adalah nilai-nilai ataupun pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'an ya. Kemudian Al-Qur'an yang dimaksud di dalam hadis ini adalah cara membaca Al-Qur'an ya. Jadi nilai-nilai ajaran pelajaran-pelajaran di Al-Qur'an itu kita sampaikan dulu, kita ajarkan dulu ya kepada anak-anak kita ya. Baru setelah itu ya, kalau tahapnya sudah selesai atau mungkin berbarengan ya, jadi tidak ditinggalkan ya, baru belajar bagaimana cara membaca Al-Qur'an ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita ya, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan ya, cara kita mengajarkan menanamkan iman dahulu ya sebelum Al-Qur'an. Caranya sangat sederhana ya, karena yang nilai-nilai Al-Qur'an tadi itu pun yang diinginkan adalah pelajaran-pelajaran yang global ya. Jadi cara mengajarkannya pun secara keseharian itu sudah bisa kita lakukan dan mungkin bahkan sudah kita praktekkan kesehariannya ya. Jadi misalnya iman yang global, iman yang umum yang kita ketahui ya dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari berbagai kajian, misalnya siapa Allah ya, kemudian Allah di mana ya, itu pasti insya Allah sudah bisa dipahami semua ya. Kemudian ketika diskusi ya malam hari ya, misalnya kita ajak untuk keluar ya, kita jelaskan bahwasanya di langit ada bulan, ada bintang ya, ada langit yang jumlahnya 7 lapis ya. Kita jelaskan kepada mereka, diskusi kepada mereka bahwasanya ini semua penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi betul-betul iman yang sebenarnya kita dapatkan dari kajian-kajian ya, kajian usul salasa, kajian kitab tauhid ya, dan yang lain-lain. Ya. Sangat sederhana sekali. Jadi inilah tahapan yang seharusnya kita lakukan ketika ya mengajar mendidik anak-anak kita ya. Baik. Jadi seperti itu caranya, sangat mudah sekali ya, dan bisa dipraktekkan kapanpun dan dimanapun oleh siapapun ya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu ya sudah dapat pengetahuan ya tentang iman dari kajian ya, kajian asma wa sifat ya, dari kitab-kitab insya Allah sudah banyak sekali ya, bahkan di medsos, di YouTube banyak sekali kajian ustadz-ustadz ya. Nah, ketika sudah mendapatkan itu ya, tidak usah menunggu menjadi ustadz ya, kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita ya. Karena kita yang dapat dalilnya gitu kan. Nah, kemudian kita sampaikan kepada anak-anak kita ya. Jadi sangat sederhana sekali. Tidak ada kesulitan sama sekali insya Allah dalam masalah ini. Mudah sekali ya. Setelah kita jelas ya bagaimana cara mengajarkannya ya, kemudian apa itu iman dan apa itu Quran, sekarang kita beralih ke dalil ya. Dari mana kita dapat tafsiran seperti ini ya. Jangan-jangan ini hanya tafsir saya sendiri, tidak ya. Mohon untuk host bisa diganti ke hadis yang kedua ya. Kita perhatikan di sini ya. Untuk materi mungkin nanti bisa kita sampaikan di grup ya. Kalau misalnya belum sempat menulis ya, nanti bisa kita sampaikan di grup. Dan juga akan kita rekam ya. Jadi untuk yang tidak hadir nanti bisa untuk melihat kajian yang perdana ini. Baik, kita lanjutkan. Tafsir kita dapatkan iman dan Quran ini adalah dari hadis yang berikut ini ya. Jadi hadis ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ya. Yang di sini tidak tertulis ya, tapi ini hadis dari Ibnu Umar, sahabat radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, laqad isna burhatan min dahrina ya.
Jadi kami, ya, kata beliau, sungguh hidup, ya, dalam kurun waktu, ya, dari waktu kami hidup, ya, bersama dengan tentunya dengan Rasulullah SAW, ya, wa ahaduna yu'tal iman qoblal Quran, ya. Saat itu, ya, ahaduna, masing-masing dari kami, yu'tal iman, ya, diberikan iman dahulu qobla Al-Quran. Ya, diberikan iman dulu qoblal Quran, sebelum Al-Quran. Ya, jadi pas ya dengan hadis yang pertama tadi ya. Jadi iman sebelum Quran. Nah, kemudian ada tafsirnya di sebelahnya ya. Wa tanzilus surah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayata'allamu halalaha wa haramaha wa amiraha wa zajiraha wa ma yanbaghi an yaqifa indahu minha, ya. Nah, inilah tafsirnya di sini ya. Jadi kata beliau, ya, kami, ya, waktu itu, ya, masing-masing dari kami, ya, ya ta'allamu, belajar bagaimana halal, ya, apa yang halal yang diajarkan Al-Quran dan juga apa yang haram yang diajarkan Al-Quran, ya. Persis ketika masa Al-Quran masih, ya, wahyu masih turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ingat bahwasanya ketika ayat-ayat Al-Quran masih turun, ya, mereka tidak belajar bagaimana membaca Al-Qurannya secara langsung, tetapi diajari, ya, apa isi, apa pelajaran yang didapatkan dari Al-Quran yang diturunkan tersebut, ayat yang diturunkan tersebut. Ya, jadi ayat turun, ya, mereka belajar isinya secara langsung. Ya, diajarkan oleh orang tuanya, ya, masing-masing diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, kepada mereka. Ya, jadi belajar fikihnya, yaitu halal dan haramnya, ya. Kemudian apalagi belajar akidahnya, nah, apa yang harus kita yakini, ya, mana yang halal dan mana yang haram, ya, itu fikihnya. Kemudian akhlak, ya, jadi ada tiga ya di sini bisa kita katakan ada tiga, ya, dan itu semua diajarkan, ya, dalam bentuk yang sederhana, ya, jadi orang tuanya, ya, yang paham tentang dalil, ya, yang tahu dalil adalah orang tuanya, kemudian disampaikan kepada putra-putranya, ya kan, dalam bentuk yang sederhana, dalam bentuk yang sederhana sesuai dengan tingkatan pemahaman anak-anak, ya. Ya, jadi tiga tadi ya. Yang pertama apa? Akidahnya, ya, Allah, siapa, ya, sifat-sifat Allah, ya. Kemudian nama-nama Allah, ya. Kemudian hak-hak Allah, ya, disampaikan kepada anak-anak kita, ya. Kemudian bagaimana cara sholat, ya. Kemudian cara berwudu seperti apa, ya. Yang paham dalil adalah orang tuanya. Tetapi ketika menyampaikan kepada sang anak, ya, cukup disampaikan dan dicontohkan, ya, dengan lisan dan juga dengan perbuatan, dengan lisan dan juga dengan perbuatan. Kemudian juga yang termasuk nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran yaitu adalah akhlak, akhlak, adab, ya, bagaimana kita bersikap kepada orang tua, ya, bagaimana kita bersikap kepada guru, kepada teman, ya, kepada bahkan kepada alam, ya, bahkan kepada benda-benda lain, ya, kepada hewan, ya, kepada air, ya, kepada makanan, ya. Semuanya adalah termasuk ajaran-ajaran di dalam Al-Quran, ya. Baik, kita lanjutkan dulu hadisnya. Kama ta'allamuna antum al-yauma al-Quran, ya. Jadi para sahabat dulu, ya, mempelajari, ya, tiga hal tersebut, yakni akidahnya yang terkandung dalam Al-Quran, kemudian fikihnya, fikih ibadah yang ada dalam Al-Quran, kemudian akhlak yang terkandung dalam Al-Quran, ya. Kama ta'allamuna antumul yauma al-Quran. Persis, ya, sedetil apa yang kalian pelajari pada hari ini
tentang cara membaca Al-Qur'an, ya, tentang cara membaca Al-Qur'an. Jadi beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu sedang ya mengkritik ya siapa? Para tabi'in. Para tabi'in dulu ya itu adalah mendahulukan cara membaca Al-Qur'an dulu ya, bukan mempelajari iman dulu. Nah, gitu. Nah ini ya. Jadi kalau seperti itu tabi'in, maka kita pada zaman ini tentunya adalah lebih afdol lagi untuk dikritik. Lebih afdol lagi untuk kita dikritik. Ya. Jadi mereka sudah mempelajari Al-Quran dengan detil sekali, ya sampai makhorijul huruf misalnya, sampai tajwidnya panjang pendeknya betul-betul diperhatikan, ya kan? Tetapi ya belum tahu ya isi pelajaran dari Al-Quran tersebut. Jadi sebagaimana dalam hadis yang sebelum tadi, kita harus mendahulukan, mengutamakan, mempelajari iman dulu sebelum kita mempelajari secara mendalam. Ya, secara mendalam bagaimana cara membaca Al-Quran. Ya, yang terjadi pada zaman kita, ini sangat mirip sekali kejadian dengan ini. Banyak sekali kita jumpai, ya bahkan kadang-kadang juga bersanad, ya kan, bagaimana sampai detail sekali ya. Jadi gitu ya. Jadi kita latihan membaca Al-Fatihah saja kadang mungkin bisa sebulan baru selesai ya. Sampai dapat sanad misalnya ya. Jadi latihan untuk membaca Al-Qur'an itu bolak-balik kita salah ya. Tetapi apakah ini salah? Ya, tidak juga, tidak salah. Sebagaimana kita katakan tadi, ini benar, tidak masalah, bagus. Ya. Cuma yang jadi masalah adalah kita tidak boleh mengabaikan atau meninggalkan mempelajari iman tadi. Ya. Jadi seandainya dibarengkan, ya ini maka lebih baik. Ya dibarengkan antara mempelajari iman tadi, kemudian baru kita pelajari cara membaca Al-Quran secara detail. Ya. Lah memang kenapa kalau misalnya diabaikan? Kira-kira diabaikan kenapa? Kira-kira? Ya. Apa hasilnya kalau misalnya diabaikan? Nah kita lihat pada lanjutan dari hadis. Ya. Summa laqad ra'aitul yauma rijalan yu'ta ahaduhuma ya Al-Qur'an qabla al-iman. Ya. Fayaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimati ma yadri ma amirhu wa la yazajiruhu ya dan seterusnya ya. Jadi kata beliau, kita lihat pada hari ini ya, saya melihat pada hari ini ya, ada orang-orang ya yang dia itu dapat cara membaca Al-Qur'an dulu sebelum iman. Ya. Kita lihat akibatnya ya. Akibatnya apa? Dia memang bisa membaca ya Al-Quran secara keseluruhan ya, dengan baik ya dari Fatihahnya sampai selesai ya surat An-Nas ya dengan baik, dengan betul-betul tajwid ya panjang pendeknya tepat ya, bahkan mungkin bisa berbagai macam bentuk merdu ya. Tetapi apa? Ma yadri ma amir. Dia tidak tahu ya apa isinya. Nah, ini ya. Jadi tidak tahu apa isi atau kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam apa yang dia baca tersebut. Ya. Apa yang dilarang, apa yang diperintah tidak tahu. Ya. Dan bagaimana praktik ibadahnya nggak tahu. Ya. Dan apa akhlak yang harus dilakukan tidak tahu ya. Jadi sama sekali ya. Jadi malah justru berbahaya bagi dia. Ya, makanya kita lihat pada hari ini, ya orang yang mungkin ya sudah belajar ya bagaimana bahkan dapat sanad Al-Fatihah, ya, tetapi ya kalau misalnya dia butuh sesuatu sedang kesulitan, ya larinya itu adalah ke kuburan. Ya, larinya adalah ke kuburan. Ya, padahal jelas-jelas sekali di dalam
Al-Fatihah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Allah kami menyembah, ya. Hanya kepada Allah kami beribadah, ya. Kami mohon pertolongan. Ya, jadi tafsir yang sebenarnya harus dia ketahui ini, ya, tidak dapat, ya, dan dia tidak bisa melaksanakannya. Ya, ini kaitannya juga bahkan dengan ibadah, ya, dengan akidah bahkan, ya, dengan akidah, ya. Jadi ketika didahulukan Al-Qur'an ini, cara membaca Al-Qur'an ini, akibatnya apa tadi? Bisa jadi amal-amal yang dia lakukan tadi itu bahkan bertentangan dengan apa yang dikandung di dalam Al-Qur'an. Nah, ini bahayanya, ya. Jadi ini bahayanya. Tape. Nah, kemudian oleh karena itu, ya, maka kita perlu tahu, ya, bagaimana sih, ya, lanjutan, ya, cara mengajarkan iman ini, yaitu akidahnya, kemudian fikihnya atau ibadahnya, kemudian akhlaknya, ya. Jadi 3 tadi ini tolong diingat, ya. Jadi kandungan yang dalam Al-Qur'an yang harus kita ajarkan kepada anak, ya, sebelum mereka dewasa, ya. Mereka sudah terbiasa dengan apa tadi? Yang pertama akidahnya. Kemudian yang kedua adalah ibadahnya, sudah terbiasa dengan baik. Yang ketiga akhlaknya. Akhlaknya sudah terbiasa dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia, ya. Jadi ini semuanya Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ini adalah tugas kita, tugasnya para orang tua, ya. Makanya tepat kita katakan ini adalah parenting, ya. Kita katakan ini adalah parenting. Baik. Nah, bagaimana contoh prakteknya Rasulullah SAW, ya, ketika mengajarkan iman dulu sebelah belah. Ini ada hadis yang sangat masyhur sekali di kalangan kita yang tidak ada dalam presentasi, ya, yaitu ketika Rasulullah SAW, ya, mengajarkan kepada salah satu sahabat yang waktu itu masih istilahnya muda, ya, yaitu kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi ketika beliau membonceng, ya, Abdullah ibnu Abbas, ya, maka kemudian bertanya, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai nak, ya, kalau bahasa kita le gitu, ya. Le, kamu tak ajari, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi seperti inilah contoh bagaimana ngajari anak-anak tentang iman, ya. Inni u'allima kalimatin. Ya, sambil dibonceng. Jadi memanfaatkan kesempatan, ya, ketika membonceng, ya. Siapa tuh yang tidak mau dibonceng, ya, apalagi oleh Rasul, ya. Ya. Kalau di kita sekarang ya mungkin orang tua, ya, ataupun mungkin ada, nah ini masalah, ya, yaitu misalnya tokoh-tokoh gitu kan, ya, tokoh-tokoh ini sebenarnya harus dekat dengan rakyat, ya, dengan anak-anak bahkan, ya. Jadi harus ada rasa ingin bagaimana memajukan anak-anak ini, ya. Sederhana sekali, ya, yang diajarkan saja. Apa itu? Idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah, ya. Kalau kamu minta mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kamu mintalah kepada Allah Subhanahu. Kalau kamu butuh pertolongan, ya, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua bisa, ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, semua bisa mengolah bahasa yang seperti ini, ya. Jadi bukan, justru malah anak-anak itu dibiarkan terbiasa dengan hal-hal yang lain, gadget, ya, ataupun HP dan sebagainya, ya. Kalau misalnya anak-anak kita mau terbiasa dengan akidah yang benar, fikih yang benar, akhlak yang benar, ya, kita sendiri yang harus menghilangkan dari pandangan anak-anak, ya, jangan terbiasa dengan gadget, yang membawa gadget di depan anak-anak, ya. Karena anak-anak itu terbiasa dengan itu, ya. Jadi
keluhan-keluhan orang tua pada zaman sekarang, yaitu ketika anaknya demen atau apa namanya sudah kecanduan HP, ya sudah kecanduan HP. Ya sebabnya kenapa? Sebabnya kadang orang tuanya sendiri, ya. Orang tuanya sendiri karena membiasakan dengan HP, ya. Bahkan ketika ngobrol sekalipun, seringnya orang tua masih melihat HP, anak-anaknya dibiarkan. Ya, ya mungkin maka termasuk juga laptop ya. Jadi kadang-kadang anak-anak ini kita ada apa namanya ada rapat ini ya lewat Zoom, ya, tolong anak-anak dipinggirkan. Ya. Bahkan full 1 hari ya menggunakan gadget ini. Jadi tidak anak-anaknya tidak mendapat porsi waktu untuk belajar apa yang didapatkan oleh orang tuanya. Ya ini yang pada zaman sekarang ini yang perlu kita perhatikan ya. Baik, ini tinggal 4 menit ya sampai 1 jam saja, kita tidak perlu banyak-banyak ya. Kemudian juga tadi ya, yaitu ketika kita ajarkan sedikit lagi, mintalah kepada Allah ya. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah ya. Ini satu hal lagi yang perlu diperhatikan ya. Bukan berarti kalau misalnya mereka minta uang ya untuk jajan ya tidak kita beri ya. Ya, perhatikan ini. Ya, tetap kita beri, tetapi yang ini harus tetap diajarkan. Ya. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Ya. Jadi bisa dibayangkan Ibu, kenapa kok Bapak Ibu, kalau seandainya anak-anak ini besar, ya, karena kita tidak mungkin bisa menemani mereka terus ya. Bisa jadi kita duluan pergi, anak-anak kita belum sempat dewasa ya. Ya, mudah-mudahan sempat kita mendidik mereka ya. Artinya apa? Kalau sudah terbiasa dia itu bergantung kepada Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berani ya, setiap kesempatan yang dia ingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu diperhatikan, yang perlu kita ucapkan. Sampai dia dewasa, ini akan tertanam di dalam dirinya, kalau dia butuh sesuatu, dia mintanya kepada Allah. Kalau dia butuh bantuan, diganggu misalnya, dibully misalnya, maka dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dipahami ya. Jadi ini sangat hebat sekali ya. Ajaran-ajaran yang sederhana ini kalau kita tanamkan kepada anak-anak kita, insya Allah generasi yang ke depan ini adalah generasi yang kuat, generasi yang tahan banting. Dimanapun dan kapanpun dia akan mampu untuk berdiri mandiri di kaki sendiri. Ya, jadi mungkin bisa jadi umur 12 tahun itu sudah mandiri. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu. Ya, bisa dibayangkan. Jadi tadi ya alasannya kenapa kita harus cepat-cepat mengajarkan kepada mereka, harus ditanamkan betulnya, karena kita tidak bisa membersamai anak kita, mengawasi anak kita setiap waktu. Ya, apalagi, nah ini ya, apalagi ini kaitannya dengan manajemen di pesantren, tapi nanti akan kita lanjutkan ke depan ya. Apalagi ya tadi ya, sekarang ini ya mungkin dari dulu ya, banyak pendidikan yang memisahkan antara orang tua dengan anak. Nah, itu ya. Ini poin kita di sini ya. Ketika sang anak diletakkan ya, ditaruh di pendidikan yang jauh dari orang tua. Nah, disinilah pentingnya fondasi dasar-dasar tadi, dasar-dasar akidah, dasar-dasar fikih, dasar-dasar akhlak ini dia sudah punya. Nah, itu ya, Bapak itu. Ya, terutama juga tadi ya yang masalah kita duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru anak-anak kita masih belum besar. Ya, ini penting sekali. Baik. Jadi kita simpulkan pada hari ini ya. Ya, nanti kita lanjutkan pekan depan ya, karena kita terbatas waktunya hanya 1 jam ya. Ya bahwasanya iman dulu sebelum Quran, kemudian iman yang dimaksud adalah pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran, tetapi anak-anak tentunya tidak bisa langsung mengambil faedah, mengambil pelajaran kecuali dengan orang tuanya. Jadi orang tua lah yang harus belajar. Orang tua harus belajar, kemudian setelah itu disampaikan kepada anak dengan bahasa yang sederhana sekali, yang bisa dipahami anak. Ya, dan itu diulang-ulang terus sampai mereka dewasa sehingga tertanam
di dalam hatinya, ya, dan menjadi iman yang kokoh dan menjadi generasi yang kuat. Ya, ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, ya mungkin kalau ada perubahan hari nanti akan kita kabarkan ya. Tapi pertanyaan kita tidak buka ya. Kita silakan nanti bisa ditanyakan di grup ya, di grup wali santri. Dan kita harapkan selain yang hadir sekarang ini ya, karena wali santri insya Allah baik ya. Saya harap kita harap semuanya juga mau ya sama-sama belajar ya. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan faedah apa yang harus kita lakukan ya untuk kemajuan pesantren kita ini. Baik. Saya kembalikan kepada host. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang sangat baik dan jelas dari Ustadz kita, Ustadz Supardi Abu Abdillah Hafizahullah Ta'ala. Semoga penyampaian materi yang disampaikan oleh beliau bisa dipahami dengan baik dan kita bisa mengambil manfaat darinya, serta bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mendidik anak kita sehingga ia tumbuh menjadi anak yang tangguh, anak yang tumbuh dan berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya itu menjadi harapan untuk setiap orang tua melihat anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang tumbuh dan berkembangnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kali ini tidak ada diskusi atau tanya jawab. Mungkin insya Allah Subhanahu wa taala di pertemuan selanjutnya di pekan depan insya Allah kita akan mengadakan diskusi. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa disiapkan dari sekarang. Sehingga untuk pekan ke depan pertanyaannya sudah ada. Mungkin itu saja hari ini kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz kita yang telah memberikan materinya, dan kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para pemateri, para host dan panitia yang sudah memberikan waktunya untuk bisa berjalan dengan baik pertemuan kali ini. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada para peserta sekalian yang telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang padatnya. Mungkin kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik